Nah, teman-teman, kira-kira ya, waktu yang tepat untuk kita memulai membuka usaha, terutama untuk roti goreng ataupun bolang-baling ini dan cakwe itu kapan ya? Nah, jadi begini ya teman-teman. Setiap kita itu mau usaha, terutama kuliner ya, itu tuh ada eh, artinya ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita andalkan kan seperti itu. Bukan hanya tentang ketika kita membuka awal, tetapi juga ritme perjalanan usaha itu sendiri, kuliner itu sendiri, dari waktu ke waktu ataupun dari bulan ke bulan, itu ada suatu grafiknya tersendiri ya. Itu bisa di logika ataupun ya kita bisa memprediksi sebenarnya kan seperti itu. Terutama di beberapa hal ya yang terkait dengan omset naik atau tidaknya. Yang pertama adalah ketika di musim-musim tertentu atau juga di daerah lain akan berbeda, teman. Nah, pengalaman saya sendiri teman-teman ya, ketika kita membuka usaha itu kita punya artinya seperti keyakinan sendiri, baik itu secara harinya ketika kita membuka pertama ataupun secara bulan dan yang lain pun bisa jadi itu secara musim, artinya dari cuaca teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu bisa menyimpulkan itu ataupun menjadi referensi ketika akan membuka usaha itu sendiri. Nah, kebanyakan teman-teman ya, ini saya bercerita tentang pengalaman saya sendiri yang sudah artinya sudah lebih dari 10 tahun saya itu bergelut di usaha bolang-baling ini dan cakwe, dan beberapa kali di tempat yang baru kan seperti itu. Jadi tahu sedikit ya, sedikit tahu tentang siklus ketika usaha di tempat yang baru. Jadi gini, kalau di sini saya teman-teman ya, di sini kan saya belum lama usaha, belum lama, baru berjalan belum ada 2 bulan. Yang bulan pertama saya harus pindah, dan ini yang bulan kedua baru dapat hampir 3 minggu kan seperti itu. Dan bagaimana hasilnya? Ya menurut saya masih standar ya, belum sesuai dengan harapan awalnya. Tapi di sini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman semua yang ingin membuka usaha awal kan seperti itu. Jadi kebiasaan saya teman-teman ya, ketika membuka usaha ataupun merintis awal di daerah manapun ya, baik itu saya dulu pernah di Palembang, pernah di Kalimantan, baik itu juga di Pulau Jawa, contohnya seperti di Jogja dan Magelang, Klaten, saya dulu pernah buka di daerah-daerah tersebut ya. Jadi saya itu cenderung, karena ini juga hasil, artinya bukan pendapat saya pribadi, tapi pun dapat beberapa teman-teman sekalian yang pedagang gitu kan. Jadi musim atau cuaca itu sangat mempengaruhi. Yang pertama faktornya itu. Jadi kalau kita membuka usaha ini, makanan atau kuliner, khususnya odading ataupun bolang-baling dan cakwe ini, kalau kita membuka di musim-musim seperti sekarang, itu adalah musim kemarau ya, artinya panas terik, sangat panas. Itu untuk makanan itu sangat berkurang lah, artinya seperti itu. Tetapi kalau teman-teman semua masuk di bulan musim-musim penghujan, itu bisa kita jamin gitu kan, artinya peningkatan daya beli untuk kuliner, apalagi kuliner jajanan seperti kita yang murah meriah kan gitu kan, itu ada peningkatan. Nah, itulah momen tepat ketika kita membuka usaha, dan itu biasanya terjadi di awal-awal tahun ya. Saya sendiri dari dulu itu kalau buka kebanyakan di awal-awal tahun, entah itu Januari, Februari, atau juga bisa jadi ketika kita sudah akhir tahun sekalian seperti November, mungkin Desember. Tetapi kendalanya kalau di Desember, Januari itu kadang-kadang hujan itu sangat curah hujan sangat tinggi ya, sehingga mengganggu kita aktivitas juga. Karena bisa dikatakan gini ya teman, kalau contohnya ini hari ini hujan ataupun malam nanti hujan, besok kita jual itu bisa ada perbedaan gitu kan. Jadi kalau musim panas itu penjualannya agak lambat gitu teman-teman. Ini salah satu faktornya ya teman. Ya mungkin tidak bisa saya mengelogikakan, cuma ini realnya di lapangan, dan bukan hanya pedagang roti goreng saja ataupun cakwe ini, tapi pedagang-pedagang lain yang berkaitan dengan kalau kita jualan pagi dengan sarapan, itu pasti terjadi seperti itu. Jadi bukan hanya usaha yang kita jalani saja, tetapi berbagai macam kuliner-kuliner yang
ada gitu yang jualan setiap pagi kan seperti itu. Nah itu salah satu bukti ya teman-teman. Artinya saya beberapa kali melakukan hal itu gitu kan. Jadi di bulan-bulan Januari, Februari itu tepatnya. Tapi karena sekarang itu cenderung hari raya Idul Fitri itu semakin maju. Kalau bulan depan tahun ini ya mungkin di April nggak salah seperti itu. Dan kita terlalu mepet kalau kita membuka usaha itu di awal Januari, Februari. Mungkin lebih baik kita pas awal-awal musim hujan seperti itu. Contohnya kalau bulan ini ternyata di sini pun belum sama sekali hujan teman-teman. Jadi kalau saya kemarin membuka usaha di sini itu berarti sekarang bulan Agustus ya terus akhir Agustus itu sebenarnya kurang tepat. Jadi artinya bisa bertahan saja, bisa ya kita memenuhi kebutuhan itu sudah sangat bagus sekali. Dan ada satu kemarin teman kita, subscriber kita juga yang belajar ke sini, datang ke sini ya. Dia juga buka hampir bersama dengan saya. Artinya tidak lama saya buka di sini, beliau buka di sini juga di daerah Lampung ini juga. Dan saya lihat ya, saya tidak menanyakan secara pasti, tapi sudah bercerita bahwa usahanya itu ya berjalan awalnya lancar ya, tidak tahu sekarang itu, tapi itu sudah jalan teman-teman. Jadi memang kalau usaha andainya saya atau teman saya ini buka di saat-saat yang tepat, contohnya pas musim penghujan, itu akan lebih baik ya teman-teman seperti itu. Jadi itulah salah satu faktor ya, faktor kita gitu kan, ketika akan membuka usaha ini agar lebih baik ya, karena semua orang kan punya target teman-teman. Kalau usaha awal kita sudah membayangkan, saya sendiri membayangkan bagaimana setiap jualan ini nanti, salah satunya di titik ini gitu. Saya membayangkan oh nantinya 3-4 bulan kemudian kita bisa membuat kisaran ya minimal gitu 10 kilo atau 15 kilo. Bahkan target saya itu adalah 20 kilo atau sampai 1 sak gitu, untuk setiap harinya nanti ketika ini sudah berjalan maksimal. Nah sekarang baru di tempat baru ini baru 3 mingguan, jadi belum bisa bicara banyak. Dan lagi pula saat ini teman-teman ya, kita tahu sendiri bahwa ekonomi kita, daya beli masyarakat kita itu sekarang belum stabil, sehingga itu mempengaruhi kita sendiri ketika kita membuka usaha baru ya seperti itu. Jadi memang faktor-faktor ini tadi bisa jadi menghambat kita kalau kita tidak kuat ya, artinya kita tidak sabar seperti itu. Karena harapan kita setiap usaha itu kan grafiknya naik. Nah ini kan kadang stagnan ya, naik pertama kemudian grafiknya itu stagnan. Nah seperti itu. Jadi ada kenaikan, cuma memang lambat teman-teman. Dari kisaran satu minggu, kita hitungan satu minggu, kemudian ada kenaikan dikit, 1 minggu lagi ke depannya, dan seterusnya. Dan ini kita juga sebenarnya sudah ada kenaikan teman. Dari awal kita omset cuma 200-an ribu, 300, 400. Nah sekarang sudah mulai stabil di angka 400, bahkan menyentuh angka 500 lebih kan seperti itu. Tapi di hari-hari tertentu. Nah itu salah satunya ya teman-teman. Ketika teman-teman ingin membuka usaha di awal ataupun merintis usaha awal, terutama untuk daging ini sendiri atau roti goreng dan cakwe, itu lebih baik menunggu musim-musim tepat. Nah kemudian kalau bercerita ya teman-teman, bercerita tentang keyakinan pribadi, setiap orang punya keyakinan teman-teman. Terutama ketika kita membuka usaha itu, kadang-kadang kalau orang Jawa ya sering ada hitung-hitungannya seperti itu ya. Itu percaya atau tidak, yaitu tergantung masing-masing. Dan saya sendiri menganggap semua hari itu baik ya teman-teman, karena saya pernah melakukannya. Saya yakin pada saat dulu ya waktu saya membuka itu, saya sering kali, karena ini komunitas kita juga ya, keyakinan komunitas kita juga, tapi saya logikakan kan seperti itu. Jadi komunitas kita waktu di Jogja itu kalau membuka usaha pertama itu di hari Rabu kan bisa seperti itu. Tapi ini bukan suatu kepercayaan ya, hanya suatu apa ya, untuk memprediksi saja teman-teman. Jadi apa sih arti hari Rabu itu? Nah saya sendiri setelah berjalan beberapa lama, jadi setiap buka itu harinya pasti Rabu dulu ya, bukan sekarang ya teman-teman. Jadi hari Rabu itu logikanya gini, lebih baik kita berjualan itu dari hal yang sepi dulu ke yang ramai kan seperti itu. Hari Rabu itu kalau dijualan seperti kita itu biasanya cenderung sepi-sepinya kan. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu itu biasanya Rabu yang paling sepi. Itu yang terjadi pada kita ya, bukan saya saja, komunitas yang lain. Sehingga ketika jualan pertama kita bisa mengukur menjadi tolak ukurnya ya teman-teman. Jadi ketika kita jualannya hari Rabu sepi, berarti itu mentoknya kita. Pokoknya makanya kan saya pernah bercerita kepada teman-teman semua, bahkan pernah ada yang menanyakan, Bang, layaknya kalau jualan pertama itu omset berapa? Kalau omset 100 bagaimana kan seperti itu. Kalau saya sendiri mempertimbangkan kalau di saat ini ya, di saat-saat ekonomi seperti ini,
kita kalau masih dapat di bawah 200, kalau buka pertama itu belum meyakinkan untuk berkembang pesat kan. Tapi kalau sudah di atas 200, kalau dulu sih 100 itu sudah bagus ya, sekarang belum teman-teman. Nah jadi itu salah satu faktor kita untuk membaca usaha kita nantinya maju atau tidak. Dan itu tadi sekedar cerita ya teman-teman, suatu keyakinan. Nah berlanjut ke hari tadi, hari Rabu adalah hari seperti hari yang kita yakini, tapi bukan kepercayaan, itu bukan hanya bisa melogikakan saja teman, bisa melogikakan saja hari Rabu itu paling sepi. Nanti di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan semakin ramai, dan puncaknya kalau buka seperti ini itu hari Minggu. Hari Minggu itu biasanya kalau di Pulau Jawa bisa 2 kali lipat membuat adonannya itu dibanding hari-hari biasa kan seperti ini. Tapi kalau sudah dapat pasaran ataupun sudah dapat pelanggan, kalau yang baru seperti ini belum. Nah tetapi kita tidak bisa disamakan juga teman-teman, karena perbedaan daerah otomatis beda cara orang mencari kuliner ya terutama. Kalau di Jawa saya percaya teman-teman, kalau di Jawa itu hari Minggu itu adalah puncak-puncaknya rame-ramenya ketika jualan. Tapi kalau di daerah sini ya ada sih kenaikan, cuma kalau signifikan itu belum terlihat ya, karena saya juga baru sebulan lebih atau 2 bulan kurang. Nah di Kalimantan sendiri ternyata tidak ngefek gitu kan, seperti itu. Jadi waktu di Palembang ngefek teman-teman ya. Nah itu tidak tahu, saya hanya mengalami seperti itu, tidak tahu secara pastinya, tidak tahu juga teman-teman yang lain ketika usaha di luar Pulau Jawa. Tapi kalau di Pulau Jawa sendiri seperti di Jogja, Semarang dan sekitarnya itu saya percaya, karena saya juga lama berjualan di sana. Nah, jadi itu kan perbedaan tempat sehingga daya beli pun sangat berbeda. Tapi kalau sekarang kita tidak bisa mengatakan ini sangat bagus, belum karena cuaca sekarang juga memang masih kemarau ya. Bahkan di sini saya semenjak di sini itu belum turun hujan yang deras. Artinya mungkin kalau gerimis sedikit itu mungkin sekali 2 kali sudah pernah dalam 2 bulan ini ya, 2 bulan kurang ya. Jadi kalau hujan deras, nah saya mengharapkan juga mudah-mudahan ini nanti ada perubahan cuaca sehingga nanti penjualan kita semakin naik. Dan apa yang kita harapkan ya teman-teman, tentunya kita usaha itu pengen berkembang, walaupun saya sendiri hanya sebatas pengalaman cerita kepada teman-teman bagaimana nantinya ketika kita usaha ataupun merintis awal usaha, harapannya semua kita bisa berkembang. Oke teman-teman, jadi itu salah satu buat motivasi kita saja, dan saya hanya sharing kepada teman-teman agar teman-teman bisa menjadi suatu acuan saja. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.